Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Tekad, Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin merupakan suatu cara penerapan yang mengajak anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri terhadap segala tindakan yang dilakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat mengembalikan murid pada kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru dapat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami untuk dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi kebutuhan atau tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai guru penggerak agar dapat menggerakkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Budaya positif dengan visi guru penggerak.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 Budaya Positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal menarik. Adapun hal yang menarik bagi saya adalah penerapan budaya positif memberikan pengaruh langsung kepada guru dan murid terhadap perubahan perilaku dan pembentukan karakter yang lebih baik dan konsisten. Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani permasalahan murid selama ini belum tepat. Saya terbiasa mengontrol murid menjadi penghukum atau pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman, saya menangani siswa yang sengaja mengotori kelas saat jam istirahat dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan dan menjadikan murid mampu belajar dan menemukan kesalahan yang telah dilakukan untuk dapat diperbaiki. Refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid dalam menerapkan budaya positif setelah mendapat pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus lebih konsisten dalam memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan peran posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, perasaan saya tentu menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan namun hanya menggunakan 1 hingga 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan beberapa kali melakukan validasi tindakan yang salah dengan memberi pertanyaan, "Mengapa kamu melakukan hal tersebut?" Refleksi yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan komunikasi efektif dan kolaboratif bersama dengan warga sekolah, serta orang tua murid agar budaya positif dapat dilakukan secara bersamaan di sekolah maupun di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri anak saat di lingkungan manapun mereka berada. Demikian akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.